Halo teman-teman, dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dalam cerpen dan hikayat serta gaya bahasa. Yang pertama yaitu hikayat. Nilai dalam cerita hikayat, gaya bahasa dalam hikayat, struktur hikayat, ciri-ciri hikayat, ciri-ciri kebahasaan dalam hikayat. Yang berikut cerpen. Nilai-nilai dalam cerpen, gaya bahasa dalam cerpen, struktur cerpen, ciri-ciri cerpen, dan yang terakhir ciri-ciri kebahasaan dalam cerpen serta perbedaan dan persamaan dalam cerpen maupun hikayat. Untuk lebih lanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu. Baik, kita masuk pada bagian materi pembelajaran, yaitu yang pertama hikayat dan yang kedua cerpen. Yang pertama hikayat. A. Nilai-nilai dalam hikayat. Nilai adalah suatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Dalam karya sastra berwujud makna di balik apa yang tertulis melalui unsur intrinsik seperti perilaku, dialog, peristiwa, setting, dan sebagainya. Menurut Shirley terdapat 6 nilai dalam hikayat, yaitu yang pertama nilai religi adalah nilai yang dikaitkan dengan ajaran agama. Yang kedua, nilai-nilai moral adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Yang ketiga, nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Yang keempat, nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Yang kelima, nilai estetika berkaitan dengan kehidupan dan seni. Yang keenam, nilai edukasi adalah nilai berkaitan dengan pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa nilai-nilai pada hikayat yaitu nilai religi, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan nilai edukasi. Yang bagian B, gaya bahasa. Gaya bahasa hikayat menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah banyak menggunakan konjungsi pada setiap awal kalimat dan menggunakan kata arkais atau bahasa kuno. Meskipun bahasa yang digunakan dalam hikayat adalah bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Melayu, tidak semua kata dalam hikayat dijumpai dalam bahasa Indonesia sekarang. Kata-kata dalam hikayat sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing disebut sebagai kata-kata arkais. C. Struktur hikayat. Di sini yang pertama ringkasan atau gambaran awal yang bisa disebut dengan orientasi. Di sini yang kedua berisi dengan waktu, suasana maupun tempat kejadian cerita atau peristiwa. Yang ketiga berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat atau klimaks. Persolusi berisi solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh. Yang kelima, koda berisi akhir dari cerita tersebut. Yang bagian D, ciri-ciri hikayat. Yang bagian pertama terdapat kemustahilan dalam cerita, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Yang dimaksud kemustahilan adalah cerita tersebut tidak logis atau tidak bisa dinalar. Yang kedua, menceritakan kesaktian tokoh-tokohnya. Yang ketiga, anonim. Anonim adalah hikayat adalah tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal ini dikarenakan hikayat disampaikan secara lisan dan masyarakat pada zaman dahulu percaya bahwa hal yang diceritakan adalah hal yang nyata dan terjadi begitu saja. Yang berikut istana sentris.
Hikayat pada umumnya bertema dan berlatar kerajaan. Yang kelima, menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Alur berbingkai adalah cerita di dalam cerita atau dalam sebuah hikayat akan ada cerita berbeda yang dituturkan oleh tokohnya. Dan yang keenam atau yang terakhir, hikayat mengandung nilai-nilai kehidupan seperti nilai religi atau agama, moral, budaya, sosial, edukasi atau pendidikan, dan estetika atau keindahan. Yang ciri-ciri kebahasaan dalam hikayat. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi pada setiap awal kalimat. Yang kedua, menggunakan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing. Yang ketiga, menggunakan majas. Majas yang sering digunakan pada hikayat adalah majas antonomasia, metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu cerpen. Yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik terbagi atas tema, alur atau plot, latar atau setting, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Yang kedua, unsur ekstrinsik terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama latar belakang masyarakat, yaitu pengaruh dari kondisi latar belakang masyarakat sangatlah berpengaruh besar terhadap terbentuknya sebuah cerita, khususnya cerpen. Dan yang kedua, latar belakang pengarang, yaitu merupakan suatu pemahaman atas sejarah yang hidup dan juga sejarah yang merupakan hasil karangan sebelumnya. Latar belakang pengarang biasanya terdiri dari satu, biografi yang berisikan mengenai riwayat hidup pengarang cerita yang ditulis secara keseluruhan. Yang kedua, kondisi psikologi yang berisi mengenai pemahaman kondisi atau keadaan yang mengharuskan seseorang pengarang menulis cerita atau cerpen. Yang ketiga, aliran sastra, yakni di mana seseorang penulis menentukan aliran sastra mana yang akan dia ikuti dalam menghasilkan karya sastranya. Aliran sastra yang dianut atau yang diikuti biasanya sangatlah berpengaruh pada gaya penulisan yang dipakai oleh penulis dalam menciptakan sebuah karya sastra. Yang kita masuk bagian A, nilai dalam cerpen. A, nilai dalam cerpen. Yang pertama, nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, kesusilaan, ataupun baik buruknya tingkah laku seseorang tokoh. Yang kedua, nilai sosial. Kemasyarakatan merupakan nilai yang berkaitan dengan norma yang hidup di dalam masyarakat. Yang ketiga, nilai religius. Keagamaan merupakan nilai yang berkaitan dengan rasa ketuhanan. Keempat, nilai pendidikan. Edukasi merupakan nilai yang berkaitan dengan proses merubah tingkah laku dari tingkah laku yang buruk ke tingkah laku yang baik. Yang kelima, nilai estetika atau keindahan merupakan nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan seperti keindahan dalam kesenian. Yang keenam, nilai etika merupakan nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketujuh, nilai politis merupakan nilai yang berkaitan dengan ketatanegaraan maupun kebijakan dalam menjalankan pemerintahan. Dan yang ke-8, nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Yang ke-9, nilai kemanusiaan merupakan nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. B, gaya bahasa. Gaya bahasa yang pertama adalah polysendentum atau gaya bahasa yang menyampaikan makna. Yang kedua, seigma
berupa konstruksi rapatan yang terdiri dari kata-kata tidak sejenis dan tidak relevan satu sama lain. Elipsis menghilangkan salah satu unsur dalam suatu kalimat dan menghilangkan unsur tersebut harus diisi oleh pembaca. Yang ketiga, struktur cerpen. Berikut ini adalah beberapa struktur dari cerpen. Yang pertama, abstrak. Di bagian awal, bagian ini merupakan rangkaian singkat mengenai penggambaran awal dari cerita yang akan berlangsung dalam cerpen tersebut. Yang kedua, orientasi. Berisi tentang waktu kejadian, suasana yang terjadi, dan tempat yang digunakan. Yang ketiga, komplikasi. Adalah kaitan hubungan tentang sebab dan akibat dari suatu kejadian yang terjadi. Evolusi merupakan pengarahan permasalahan yang akan menjadi semakin memanas. Resolusi, penggambaran permasalahan yang sedang terjadi. Dan yang terakhir, koda, suatu hikmah atau nilai yang bisa dipetik oleh para pembaca. Yang bagian D, ciri-ciri cerpen. Berikut ini ada beberapa ciri dari cerpen. Yang pertama, jalan cerita yang dimiliki. Cerpen cenderung lebih singkat dibandingkan novel. Jumlah kata yang dimiliki sebuah cerpen tidak melebihi 10.000 kata dalam suatu kali cerita. Ide pokok atau inspirasi dari cerita dalam cerpen ini terkadang berasal dari pengalaman dan kehidupan sehari-hari. Yang berikut, cerpen hanya menceritakan seorang tokoh saja, tidak semua tokoh diceritakan. Yang berikut, di dalam cerpen selalu seorang tokoh diceritakan sedang mengalami masalah hingga melakukan penyelesaiannya. Yang berikut, kata yang digunakan dalam cerpen tersebut cenderung lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Yang berikut, cerpen menyampaikan sebuah kesan yang teramat dalam sehingga pembaca pun tidak ikut merasakannya. Yang berikut hanya tertulis suatu buah kejadian saja yang dipaparkan. Dan yang berikut, alur ceritanya hanya tunggal dan tidak berubah-ubah. Dan yang terakhir, penggambaran para tokoh dalam cerita tersebut sederhana, tidak terlalu detail. Dan yang bagian E, ciri-ciri kebahasaan dalam cerpen. Yang pertama, menggunakan penggambaran waktu lampau. Yang kedua, mencantumkan penyebut tokoh atau nama, kata ganti, julukan, dan sebutan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang mengilustrasikan latar atau setting. Yang keempat, memuat kata-kata yang mendeskripsikan pelaku, penampilan, fisik, dan kepribadiannya. Yang keenam, memuat kata-kata yang merujuk pada peristiwa yang dialami pelaku. Dan yang terakhir, menunjukkan sudut pandang pengarang. Kita masuk di bagian persamaan dan perbedaan antara teks, hikayat, dan cerpen. Di sini perbedaannya pada tema hikayat bertema statis, cerpen bertema dinamis. Dan yang kedua, latar cerita. Hikayat berlatar pada sebuah kerajaan pada zaman dahulu. Cerpen berlatar tentang kehidupan di masa sekarang. Dan yang ketiga, tokoh-tokoh pada hikayat adalah raja, dewa-dewi. Tokoh pada cerpen adalah tokoh modern. Yang keempat, bahasa. Pada hikayat menggunakan bahasa Melayu klasik, pada cerpen menggunakan bahasa Indonesia yang digunakan dalam sehari-hari. Yang kelima, pengarang pengarang pada hikayat kebanyakan
pengarangnya tidak diketahui atau anonim, sedangkan pada cerpen pengarangnya diketahui. Kita masuk di bagian persamaan. Yang pertama, sama-sama karya sastra berbentuk prosa. Yang kedua, tujuannya adalah menghibur pembaca dan menyampaikan amanat yang baik bagi pembaca. Jadi, kesimpulan dari materi pembelajaran yang saya paparkan yakni hikayat dan cerpen. Hikayat merupakan cerita kerajaan pada zaman dahulu, dan cerpen merupakan cerita yang berlatar tentang kehidupan di masa sekarang. Akan tetapi, kedua cerita tersebut merupakan karya sastra yang berbentuk prosa. Sekian dan terima kasih.